Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore teman-teman. Selamat datang di kelas pertama kita dengan mata kuliah Hukum Perusahaan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aisyah Mutiara Safitri. Saya dosen di IBLAM School of Law. Sudah dosen tetap. Saya berada di bawah rumpun hukum ekonomi atau hukum bisnis di IBLAM. Pada hari ini saya akan mengampu dan mengajarkan mengenai hukum perusahaan yang merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi yang ada di IBLAM. Hukum perusahaan ini sendiri sebetulnya merupakan turunan ya dari hukum-hukum yang sifatnya hukum privat di Indonesia. Karena di Indonesia itu mengenal dua model ya, ada hukum privat dan publik gitu ya. Kalau di hukum publik kita mengenal pidana, tata negara, HAN. Sedangkan di hukum privat pada semester sebelumnya mungkin sudah diperkenalkan mengenai hukum perdata dan hukum dagang. Lalu lanjutannya ada hukum perusahaan, sehingga pada hari ini saya ingin memperkenalkan dulu secara singkat mengenai mata kuliah hukum perusahaan ini sebetulnya seperti apa. Jadi hukum perusahaan ini itu sebetulnya tadi saya katakan sebagai turunan dari mata kuliah hukum dagang dan perdata yang sifatnya privat. Tapi karena memang di Indonesia itu dasar hukum terkait hukum perusahaan itu tidak terlalu terkodifikasi ya. Maksudnya tidak terlalu berada dalam satu peraturan yang sama gitu ya. Ada di beberapa peraturan, ini secara historis juga sudah terjadi, sehingga perlu untuk dipelajari lebih spesifik lagi, karena sebetulnya bagian terkait usaha di Indonesia itu tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang atau satu peraturan saja gitu ya. Misalkan kita hanya memahami dari sudut pandang hukum tentang perseroan gitu ya, tidak bisa gitu ya, atau misalkan terkait yayasan saja, karena memang di luar dari itu ada bentuk-bentuk usaha lain gitu yang memang masih dilakukan oleh masyarakat di Indonesia seperti CV, firma, atau ada persekutuan perdata yang bentuknya lebih sederhana lagi. Nanti di kelas ini akan kita elaborasi lagi, akan kita lebih perdalam lagi seperti apa, sehingga pada pertemuan pertama ini saya ingin menjabarkan dulu terkait capaian-capaian apa yang kira-kiranya teman-teman akan dapatkan selama satu semester perkuliahan ini. Hukum perusahaan ada 4 SKS teman-teman, jadi akan dilaksanakan 2 kali seminggu, yang mana setiap satu pertemuannya itu kita akan melaksanakan selama 100 menit. Seperti itu ya, sama seperti mata kuliah lainnya dan sebelumnya. Kemudian di hukum perusahaan ini tentunya teman-teman akan diberikan pemahaman mengenai perusahaan, usaha, dunia usaha, bisnis secara general. Lalu juga dari sudut pandang hukumnya seperti apa, karena dalam usaha itu pasti akan banyak melahirkan perbuatan hukum ya teman-teman. Ada banyak perjanjian, ada kontrak. Perjanjian nanti mungkin di mata kuliah lain akan ada namanya teknik pembuatan kontrak gitu ya. Di situ nanti akan dijelaskan bagaimana tekniknya pembuatan kontrak. Namun sebelum ke pembelajaran yang lebih teknik, maka teman-teman dipahami dulu bagaimana sih konsep perusahaan yang ada di Indonesia seperti apa, sehingga capaian dari pembelajaran pada hari ini adalah terkait pada bagian dari konsepnya, kemudian asas-asas hukum apa saja yang berlaku dalam dunia usaha di Indonesia, sehingga diharapkan segala kegiatan usaha yang ada di Indonesia itu dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan para pihak yang berada dalam dunia usaha akan terlindungi juga secara hukum. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia usaha, baik itu adanya perbuatan hukum, kontrak, perjanjian dan sebagainya, juga sah secara hukum, dapat berlaku, dan jika terjadi kelalaian atau perbuatan melawan hukum nantinya, maka bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebetulnya konsep intinya seperti itu ya teman-teman. Saya akan menjabarkan dulu untuk capaian pembelajaran ya. Tadi sudah sedikit saya sampaikan, namun kiranya untuk penjabarannya kita pertama pasti akan memahami dulu ya bagaimana pengertian perusahaan dari perspektif hukum. Kemudian adanya pengertian-pengertiannya, lalu
kita juga mengetahui dulu bagaimana sumber hukumnya itu berlaku dan peraturan apa saja yang berada dalam hukum perusahaan di Indonesia. Kemudian tentunya asas-asas ya. Kalau dalam dunia hukum ini penting banget untuk memahami asas-asas. Karena apa? Karena kadang peraturan itu tertinggal dari kondisi yang ada di masyarakat, dan itu tidak bisa kita tutup mata gitu ya. Kita tidak bisa kaku hanya melihat dari peraturan yang berlaku, meskipun Indonesia menerapkan hukum yang positif berdasarkan aturan yang ada. Namun dinamika di masyarakat itu berkembang, sehingga kita juga teman-teman sebagai mahasiswa harus juga bisa memahami asas-asas hukum yang ada gitu. Jadi ketika kita tidak menemukan jawaban dari peraturan, maka kita bisa mengetahui bahwa asasnya, prinsipnya yang sebenarnya itu seharusnya seperti apa. Sehingga dalam melaksanakan perbuatan hukum tentunya kita akan lebih berhati-hati dan juga tidak melanggar. Seperti itu. Kemudian nantinya kita juga akan mengklasifikasikan gitu ya, perusahaan tuh atau dunia usaha tuh seperti apa aja sih gitu bentuknya. Nanti kita akan melihat apa yang dinamakan badan usaha dan apa yang dinamakan badan hukum atau badan usaha berbadan hukum gitu ya. Nah, sebelum ya kita memulai ke substansi perkuliahan, seperti biasa pada awal perkuliahan kita akan ada namanya kontrak belajar ya teman-teman. Di sini tadi sudah saya jabarkan juga, maka nanti juga saya akan tidak hanya mendeliver pembelajaran atau materi, namun juga saya mengharapkan adanya interaksi dari teman-teman. Jika ada pertanyaan atau nanti kita akan berikan quiz atau ada namanya case study. Karena dalam pembelajaran di hukum perusahaan ini kita tidak bisa hanya tadi saya bilang beracuan pada peraturan yang ada, tapi harus juga memahami konkretnya seperti apa sih gitu ya. Karena nanti juga teman-teman akan kita latih gitu ya, sampai dengan membuat ADART suatu perusahaan, kemudian melakukan legal due diligence atau membuat legal opinion ketika teman-teman mungkin selanjutnya setelah menjadi sarjana hukum akan melakukan pekerjaan atau berkarir sebagai legal corporate gitu. Nah, di sini ada komponen-komponen yang teman-teman bisa baca ya terkait kedisiplinan, kehadiran 80%, aktif mengikuti seluruh pembelajaran dan juga penugasan, dan wajib mengikuti UTS dan UAS. Jadi dalam satu semester itu kita akan mengadakan UTS nanti di pertemuan ke-8 kalau tidak salah, dan UAS di akhir pertemuan satu semester. Maka teman-teman wajib melakukan mengikuti karena itu adalah bobot penilaian yang paling besar ya dalam pembelajaran ini. Nah, ada kebijakan juga terhadap penggunaan gawai dan teknologi. Kita sama-sama di sini berlatih untuk terbiasa tidak bergantung pada AI dan pada teknologi. Jadi kita tidak apa-apa saling bertanya dan salah di kelas. Yang penting teman-teman biasakan terus melatih pikiran dan otak untuk kritis gitu ya, tidak mengandalkan teknologi terus-menerus gitu. Karena memang yang bisa membatasi itu hanya teman-teman sendiri gitu ya, meskipun kita misalkan melarang atau apa, tapi untuk kita terus bisa melatih dan memang itu sangat dibutuhkan ya pada profesi hukum agar kita tidak ketinggalan gitu ya, tetap bisa punya critical thinking yang baik nantinya. Baiklah, sebelum kita memulai, kira-kira ya teman-teman ada nggak yang bisa menggambarkan gitu ya ke saya, perusahaan itu tuh ada apa aja di Indonesia gitu ya. Dan mungkin selain bentuknya, kalian tuh menggambarkan, mendeskripsikan perusahaan seperti apa gitu. Mungkin Tari ada masukan? Kalau dari saya, perusahaan itu badan yang di bidang ekonomi, dan jenisnya tuh ada PT, ada yayasan. Oke. Tadi Tari menyebutkan badan. Mungkin ada lagi yang mau berkomentar perusahaan yang ada di pikiran teman-teman gitu ya, top of mind-nya gitu. Kalau mendengar perusahaan tuh apa sih gitu? Mungkin Hanif. Suatu badan yang memiliki struktur yang jelas. Oke. Betul.
Di sini ada kesamaan ya, teman-teman. Kita mendengar bahwa kedua teman kita mengatakan bahwa ketika mendengar perusahaan itu membayangkannya sebagai badan gitu ya. Berarti bukan orang kan yang kita maksud di sini ya. Nah, dalam hal ini maka kita akan coba definisikan perusahaan yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Karena memang ini berkaitan dengan mungkin pembelajaran sebelumnya di keperdataan ada subjek hukum. Mungkin masih ingat teman-teman, subjek hukum ada 2. Subjek hukum manusia dan juga satu lagi badan hukum ya, atau reh person gitu ya. 1 naturlik person, 2 adalah reh person. Maka ini sangat berkaitan dengan apa yang dinamakan hukum perusahaan. Karena di reh person ini, di badan ini, kita tuh mengistilahkan sesuatu di luar manusia sebagai manusia gitu. Karena ketika badan ini melakukan suatu perbuatan hukum, maka itu dikatakan perbuatan yang sah menurut hukum. Dan ketika terjadi pelanggaran, perbuatan melawan hukum, maka akan ada konsekuensinya tetap gitu. Seperti kita misalkan melakukan pencurian motor gitu kan, kita kan akan dikenakan sanksi hukum, maka badan ini pun akan seperti itu. Maka dari secara harfiah gitu, dari bahasa, perusahaan itu kan kita lihat sebagai kegiatan usaha gitu ya. Di sini menitik beratkan kalau secara harfiah itu bukan pada badannya, tapi pada kegiatannya, gitu ya, pada aktivitasnya, pada apa yang dilakukan seperti itu ya. Dan secara harfiah juga perusahaan itu tuh sebetulnya mengindikasikan adanya kontinuitas atau keberlanjutan dalam suatu kegiatan tertentu, yaitu dalam hal ini kegiatan usaha ya. Nah, di sini kita harus memperhatikan bahwa memang ini sangat relate dengan hukum dan ekonomi gitu ya. Kenapa sampai dilindungi sedemikian rupa? Karena di sini ada nilai yang sangat tidak bisa kita tutup mata ya teman-teman, yaitu adalah profit. Ada keuntungan di sini. Nah, ketika ada profit itu tuh ada pihak yang harus dilindungi, baik itu profitnya, cara mendapatkannya, ya kan, kemudian penggunaannya, dan juga mungkin jumlahnya gitu ya. Untuk beberapa bidang usaha itu bahkan profitnya juga tuh ada pengaturan tersendiri, gitu ya. Kemudian juga ada badan usaha yang tidak boleh gitu ya. Secara tanda kutip gitu mendapatkan profit gitu. Jadi secara hukum sendiri banyak sekali fungsi-fungsi yang dibedakan secara peraturan, sehingga dalam tanda kutip profit ini tidak serta-merta diberlakukan pada seluruh kegiatan usaha gitu. Karena ada fungsi-fungsi yang berbeda-beda dari badan usaha tersebut. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman bisa mereview pembelajaran juga saya sudah share dalam kelas saya. Nanti selanjutnya setiap bahan pembelajaran, termasuk misalkan ketika ada jurnal atau buku yang perlu teman-teman baca, maka akan saya sampaikan setelah akhir pembelajaran atau sebelum pembelajaran. Jadi misalkan H-1 paling lama itu akan saya sampaikan beberapa materi atau jurnal atau buku yang perlu dibaca. Atau misalkan saya juga bisa sampaikan setelah akhir sesi pembelajaran untuk di pertemuan berikutnya. Agar apa? Agar teman-teman bisa dibekali ya untuk pertemuan selanjutnya, supaya kita bisa lebih interaktif dan juga bisa lebih banyak pemahaman secara konkret kayak gitu ya teman-teman. Karena ini untuk awal, jadi saya mungkin ambil satu aja ya dari CST Kansil, bahwa menyatakan hukum perusahaan itu merupakan bagian dari hukum dagang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, yang mengatur perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi beserta hubungan hukum dengan pihak lain yang menjalankan usaha. Benar tadi yang sebagaimana Hanif telah katakan, bahwa ada struktur atau orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi badan, kemudian ada orang-orang di dalamnya. Nah, kalau dalam dunia usaha kita menyebutnya sebagai organ, gitu ya, orang-orang yang menjalankan atau mengoperasikan atau bagian dari suatu badan usaha tertentu. Kemudian terkait dasar hukum ya, sumber hukum perusahaan yang di Indonesia, tentunya payung hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia bersumber pada Undang-Undang
Dasar Negara gitu ya, tahun 45. Nah, berkaitan terkait hukum perusahaan, karena memang ini turunan dari hukum privat yang ada di Indonesia, maka akan sangat saling terkait dengan KUH Perdata dan KUH Dagang, gitu ya. Untuk badan usaha perseroan, itu nanti ada undang-undang PT. Kemudian untuk PT sendiri, sekarang ada perbaikan lagi, ada perbaruan, di mana adanya Perpu nomor 6 tahun 2023 yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah kodifikasi pertama di bidang hukum privat salah satunya ya, yang mengkodifikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya di Undang-Undang PT dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di sini juga kita nanti akan sangat berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perpajakan dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian badan hukum lain ada yayasan, ada koperasi, BUMN. Teman-teman nanti bisa mengecek sendiri dari dasar hukum yang memang telah saya uraikan di sini sebagai panduan ya. Sekali lagi saya katakan sebagai panduan karena memang hukum positif di Indonesia itu tidak boleh bersifat kaku gitu ya. Kemudian terkait dengan hubungan hukum perusahaan dengan cabang hukum lainnya gitu ya. Ini yang sebetulnya lagi isunya hangat ya saat ini ya. Gimana kita nih sebagai pelaku nanti kalian teman-teman sebagai lulusan hukum, kemudian kita sebagai praktisi memandang hukum ekonomi, hukum perusahaan itu jangan sampai hanya fokus pada tadi di awal profit oriented gitu ya, pada keuntungan, tetapi mengabaikan perlindungan hukum di bidang lain. Makanya saya mengulik tadi ya ke teman-teman gitu ya, bagaimana kita melihat sekarang banyak sekali pengabaian pada perlindungan hukum adat dan juga hukum lingkungan yang ada di negara kita, gitu ya, demi apa? Demi mendukung perekonomian yang mungkin lebih baik gitu ya. Tapi apakah perekonomian itu tepat sasaran gitu ya? Maka itu fungsi kita semua untuk terus mengkritisi dan mengkaji. Kalau kita tidak bisa berada di tengah-tengah situasi masyarakat tersebut, kita bisa melakukan hal yang lain dalam ranah kita sebagai mahasiswa dan akademisi. Bisa kalian nanti saya mungkin mengajak teman-teman ya untuk coba untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa mencari isu-isu hukum terkait penerapan hukum korporasi atau hukum perusahaan di Indonesia yang penerapannya itu melawan perlindungan hukum terhadap hukum adat, masyarakat adat dan juga hukum lingkungan gitu ya. Misalkan terkait hilirisasi nikel gitu yang saat ini sekarang sedang terjadi masif gitu ya teman-teman di Sulawesi, di mana masyarakat adat lama-lama sekarang terusir gitu ya dari areanya gitu ya. Kemudian juga lingkungan sudah pasti akan terpengaruh gitu kan dengan kondisi kerusakan lingkungan. Tapi jika kita mengatakan atas nama gitu ya, atas nama ekonomi, atas nama hukum perusahaan misalkan, mungkin tidak ada kesalahan gitu. Mungkin secara perizinan semua bagus, semua aman gitu ya. Semua sudah benar sesuai dengan aturan. Tetapi ada yang dilupakan misalkan perlindungan terhadap hukum lingkungan dan hukum adat. Sehingga pada hari ini, selain saya mau mengatakan bahwa teman-teman harus memahami bahwa kaitan antara hukum perusahaan dengan cabang hukum atau rumpun ilmu hukum lainnya itu banyak sekali dan saling berkaitan, saya juga mau mengajarkan adanya asas-asas hukum perusahaan, gitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa sebagai orang hukum kita harus tetap terbuka pikirannya dengan melihat kondisi yang ada. Secara filosofis ya, kita melihat hukum itu bekerja nggak sih di masyarakat gitu ya, bekerja dengan baik nggak sih, apakah aturan itu memberikan manfaat atau tidak, karena kembali kan ke tujuan hukum, dia memberikan keadilan. Ketika ada peraturan, maka akan memberikan keadilan. Namun, sorry, ini nggak kelihatan ya tadi? Oh ya, oke. Ketika ada ini maksudnya di asas, ketika kita melihat bagaimana penerapan hukum, kita harus memahami bagaimana hukum itu bekerja dan apakah telah
on track di jalan mencapai tujuannya gitu ya. Ketika kita hanya bilang atau kita fokus pada udah jelas peraturannya sudah ada gitu ya, seperti tadi kayak saya udah uraikan di awal gitu ya, ada dasar hukum yang melindungi usaha gitu ya di Indonesia. Kemudian berarti itu sudah menyatakan adanya asas kepastian hukum gitu ya, adanya asas kepastian hukum, adanya hukum itu pasti gitu, sudah ada di peraturan gitu, sehingga diharapkan para pihak akan terlindungi. Kemudian apakah hukum telah memberikan keadilan dari adanya kepastian hukum itu? Belum tentu, ya kan? Belum tentu gitu. Sehingga itu yang perlu kita kritisi, tercapai nggak nantinya tujuannya. Kemudian yang terakhir adanya tujuan kemanfaatan gitu ya. Peran hukum di masyarakat itu akan bermanfaat atau enggak sih gitu untuk kehidupan manusia gitu ya. Karena kita nggak bisa menutup mata bahwa hukum itu pisau bermata dua ya teman-teman. Mungkin teman-teman setuju ya. Makanya untuk itu dalam mempelajari hukum teman-teman harus juga menjaga amanah gitu ya, bahwa hukum itu tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah atau menjadi pisau bermata dua gitu ya. Sehingga ketika kita nantinya terjebak gitu ya dengan pemahaman yang mungkin terjadi ambigu, maka teman-teman wajib sekali bisa memegang asas-asas hukum. Kita akan breakdown satu-satu yang penting-penting ya teman-teman ya. Tadi saya sudah uraikan, yang pertama adanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu dasar hukumnya sama, bermuara pada KUH Perdata. Karena KUH Perdata itu salah satu warisan kolonial yang memang memberikan dasar hukum paling kuat ke Indonesia dalam perkara hukum privat gitu ya. Karena tidak semua bisa kita atur gitu ya. Hanif nembak cewek, ditolak, sepakat nggak? Ada hubungan nggak? Nggak ada kan? Sama seperti hukum gitu kan. Ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam konteks ini perusahaan juga bisa melakukan kesepakatan gitu ya, baik dengan perorangan maupun perusahaan lain, maka adanya muncul dua asas nih, teman-teman bisa lihat ada asas kepastian hukum dan juga asas kebebasan berkontrak di sini. Gitu. Jadi apakah kesepakatannya itu sudah sesuai dengan hukum? Sehingga jika terjadi kesepakatan yang sesuai dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka berlaku nih asas kepastian hukum, legal certainty, bahwa segala perjanjian itu mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang. Kalau Tari mungkin sama pacarnya, ketika telah sepakat nih, pacaran, jadian gitu ya, maka seperti terikat pada undang-undang ya kan, nggak boleh mungkin sama orang lain, mungkin kayak gitu ya. Ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak perlu tertulis gitu ya. Ya memang inilah makanya saat kita melihat berlakuan hukum perdata di Indonesia, maka kita juga harus melihat bagaimana berlakunya hubungan antara para pihak yang melahirkan perbuatan hukum gitu ya. Kalau tadi sama pacarnya belum tentu ada perbuatan hukum yang lahir gitu ya, karena mungkin tidak ada profit oriented mungkin gitu ya, atau tidak ada tanggung jawab hukum lainnya. Tapi kalau hubungan pernikahan, Rani misalkan, lahir nggak tuh hubungan hukum gitu? Lahir ya kan? Kalau hubungan pernikahan itu lahir. Hubungan pernikahan aja lahir hubungan hukum antara dua belah pihak, apalagi kalau misalkan kita berjanji misalnya melakukan jasa hukum pengadaan barang. Terkait asas hukum, saya langsung menuju kepada asas hukum yang paling penting dalam hukum perusahaan. Yaitu adanya dua ya, ada asas good corporate governance dan piercing of the corporate veil. Ketika kita melihat perusahaan sebagai suatu badan, kita akan melihat bahwa perusahaan itu tidak boleh bertindak di luar dari apa yang diatur oleh hukum. Itu yang pertama, ya kan? Kemudian adanya limited liability, adanya tanggung jawab terbatas antara organ perusahaan atau struktur perusahaan yang tadi dengan perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan juga adanya
fiduciary duty, atau kayak kita itu penting untuk mengutamakan kepentingan corporate, sehingga lahirlah si asas good corporate governance di sini. Nah, menurut teman-teman, dari kelima pilar asas good corporate governance ini, yang paling penting dilakukan pertama kali yang mana? Dari adanya transparansi atau keterbukaan informasi, accountability, independency, fairness, atau keadilan, kira-kira yang paling penting yang mana? Menurut Tari, transparansi. Mungkin yang lain? Kenapa Tari transparansi? Karena dalam perusahaan kan tentunya banyak pihak yang tanggung jawab. Kalau misalkan kita pertama kali nggak transparan terhadap informasi apapun yang kita dapatkan ke pihak-pihak lain, ya nanti jadi gap dan sus dan ujungnya bakal jadi permasalahan gitu. Oke, transparansi ya. Sebetulnya ada kaitannya ketika kita nanti membahas atau kalian nanti mulai mempelajari mengenai ADART perusahaan. Ketika perusahaan nanti terbentuk, maka nanti akan banyak sekali peraturan, ada perizinan-perizinan perusahaan yang mana pada akhirnya itu perlu adanya publikasi terhadap peraturan terhadap perusahaan, sehingga transparansi betul menjadi indikator utama apakah perusahaan itu legit atau tidak gitu ya teman-teman. Dalam kita melihat suatu perusahaan, ada namanya separated legal entity. Perusahaan itu, kenapa banyak banget orang yang punya usaha nggak mau, banyak banget orang yang punya usaha itu bikin suatu badan gitu ya, nggak mau ngelakuin atas namanya untuk berkegiatan usaha gitu ya. Pasti mereka pengen bikin badan suatu gitu, baik itu PT, bisa CV, atau kerja sama siapa. Jadi, karena dalam kita melihat badan itu, adanya pemisahan, separated, adanya bentuk badan baru yang nantinya akan bertindak berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tadi. Sehingga, pertama akan mengurangi risiko, kedua, memang untuk membuka kesempatan, bisa jadi untuk investasi, permodalan, dan sebagainya. Memang banyak sekali opsi ya, tapi memang seperti itulah ketika kita berusaha gitu ya, melakukan kegiatan usaha. Karena untuk melakukan usaha sendiri bisa jadi juga dirasa tidak legit ya, tidak serius gitu ya, ketika kita hanya satu orang sendiri gitu ya, dan juga memang secara hukum juga mungkin secara capital, secara permodalan akan tidak kuat gitu ya. Jadi dari pertemuan kita hari ini, saya mungkin cukupkan dulu di sini. Nah, kita udah sampai di akhir perkuliahan. Mungkin teman-teman bisa membaca dulu case analysis yang saya berikan, sehingga case analysis ini akan berguna ketika kita membahas materi di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai bentuk badan usaha dan badan usaha berbadan hukum. Saya harapkan teman-teman mengerjakan mandiri, tidak dibantu oleh AI gitu ya, karena untuk melatih kemampuan teman-teman untuk mempelajari kasus-kasus hukum. Mungkin teman-teman terakhir ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.